apa namanya itu, kita terjun ke sungai terus dia jadi pelampung. Tapi kita bisa di dalamnya itu bisa bernafas. Udah makan, udah kenyang, enaknya ngapain ya? Oh ya, saya pengen keliling-keliling ngelihat warga sekitar Depok nih. Karena sebentar lagi nih teman-teman, kita masuk ke Hari Santri Nasional. Pada tahu nggak nih tanggal berapa? Hari Santri Nasional itu 22 Oktober, catat itu, bentar lagi nih. Nah kita nih menjelang Hari Santri, saya pengen tahu nih masyarakat nih pada ngeh nggak dengan hal-hal yang identik dengan santri. Kalau yang kita tahu ya, santri identik dengan boarding school, pondok pesantren. Identik dengan sholat berjamaah di masjid, baca Quran, ngafalin Quran, dan juga pakai sarung. Nah, kita pengen tahu nih, masyarakat sekitar sini, apakah mereka akrab banget dengan sarung? Fungsi sarung apa aja? Saya penasaran. Yuk, kita langsung aja tanya-tanya sama masyarakat sekitar sini tentang sarung di mata masyarakat. Let's go. Namanya siapa? Bang Faza. Andi. Priyono Suroso. Pak Priyono Suroso. Nama saya Muhammad Guntur Saputra. Emang punya berapa sarung di rumah? Ya sarung sih alhamdulillah 20 mah lebih. Koleksi sarung saya banyak ya, banyak. Tapi rata-rata dikasih orang, jarang beli sih karena kalau pulang kampung itu pasti ada hadiah sarung lah dari paman, dari om. Oke. Ada berapa kira-kira jumlahnya? Enggak sampai 10 tapi lebih dari 5 lah. Kalau di rumah ada 6 apa ya? Wah, banyak juga ya Pak ya? Iya, 6. Ya, kadang-kadang kan buat gantian sama anak juga. Oh gitu. Jadi kita anak kan 3, ya mungkin satu-satu gitu. Iya. Kayaknya sih agak banyak, ada 10 mah. Seberapa sering sih pakai sarung Bang Faza? Seberapa sering? Kalau misalkan lagi santai, lagi ibadah, itu lebih nyaman pakai sarung menurut saya. Sarung sering sekali ya, hampir setiap hari lah pakai sarung. Hampir setiap hari. Tiap hari kita pakai. Setiap hari buat Iya, sholat ya? Buat sholat. Kalau kayak sarung sih tiap mau ibadah ya, mau sholat. Kadang-kadang mau tidur juga pakai sarung. Terus masih ingat nggak Bang Faza waktu masa kecil gitu kan, sarung tuh buat apa aja, main apa aja? Kan biasanya main ninja-ninjaan. Kalau dulu gimana masa kecilnya? Waktu dulu pernah ikut kan SD tuh ada biasanya sanlat ya, pesantren kilat. Nah di pesantren kilat ini kan anak-anak kalau malam setelah beres kegiatan pasti ini waktu itu bikin pelecutan pakai sarung. Sampai sarang tawon waktu itu dikena pecut, terus tawonnya pada terbang dan ada yang terkena sengatan tawon tersebut. Ya pukul-pukulan, tidur. Tapi setelah dewasa itu sarung jarang pakai tidur sih, pakai sholat aja, pakai lain-lain dan lain sebagainya. Aktivitas sehari-hari. Main ninja-ninjaan? Main ninja-ninjaan, main apa ya, di masa kecil tuh main pakai sarung ya, semua hampir pakai apa namanya, kalau di kampung itu kita main kalau di sungai, jadi kayak semacam apa namanya itu, kita terjun ke sungai terus dia jadi pelampung. Tapi kita bisa di dalamnya itu bisa bernafas. Kecil dulu kan kita main-mainan suka pakai topeng-topengnya apa ya? Oh, ninja-ninjaan. Iya, ninja-ninjaan gitu. Kalau di kampung kan biasa begitu. Ya. Kalau kayak apa? Mainan tarik-tarikan gitu loh, apa? Sama teman main tarik-tarikan. Masukin kita gotong-gotongan gitu loh. Seru banget. Biasa main ninja-ninjaan kalau dulu. Sama gebut sarung-sarungan gitu-gitu tuh. Putar-putar sarung. Sekarang nih fungsi sarung buat apa aja setelah udah dewasa nih? Fungsi sarung ya selain terutama buat ibadah ya. Oh, buat ibadah ya? Iya. Banyak ya, untuk sholat, untuk ya sehari-hari kalau di rumah ya pakai sarung. Sehari-hari di rumah. Lebih simpel ya, lebih kalau ada sesuatu yang ingin dikondisikan lebih cepat gitu. Di rumah sih paling buat ibadah, sama paling kalau tidur kalau suka pakai sarung juga. Ya buat nutupin, buat pakai buat sholat, buat selimut tidur kadang-kadang kan. Oke. Tahu nggak kalau santri di Indonesia ini, terutama yang yatim dan duafa nih, itu kekurangan sarung di Indonesia, tahu nggak? Kurang tahu sih saya. Iya. Nggak tahu ya? Kekurangan sarungnya belum tahu. Waduh.
Nggak tahu saya tuh. Jadi saat ini beberapa santri binaan dari BMH itu kekurangan sarung guys. Jadi ada yang punya satu sarung doang, bergantian gitu ya sama temennya, kadang minjem teman sama temennya. Nah, Saya mendukung program 1 juta sarung untuk santri di seluruh Indonesia. Saya mendukung program 1 juta sarung untuk santri Indonesia. Saya mendukung program 1 juta sarung untuk santri di Indonesia. Saya dukung program 1 juta sarung untuk santri seluruh Indonesia. nah itu dia teman-teman. Kegiatan kita pada sore hari ini kita sudah tanya-tanya ke masyarakat dan alhamdulillah mereka sangat akrab sekali dengan sarung karena buat ibadah dipakai, buat tidur juga ada yang dipakai. Masa kecilnya juga itu nggak lepas dari sarung karena main-main sarung ya. Tapi beberapa dari mereka tidak mengetahui bahwa santri di Indonesia ini kekurangan sarung. Yang mereka tahu santri pasti banyak sarung, ternyata tidak. Jadi maka dari itu di BMH ini kita mendukung program 1 juta sarung untuk santri di Indonesia karena santri kita ada yang masih kekurangan sarung. Sarungnya cuma ada satu juga ada tuh, jadi harus minjem sama temennya kalau untuk beribadah, kalau sarungnya lagi dicuci. Makanya sampai bulan Desember ini dan seterusnya secara reguler kita akan menyalurkan sarung-sarung untuk santri-santri binaan kita yang ada di pesantren di seluruh Indonesia. Nah, bagi teman-teman nih yang mau berdonasi sarung, menyumbangkan sarung untuk santri-santri yang ada di Indonesia, itu bisa melalui BMH lewat program 1 juta sarung untuk santri di Indonesia. Langsung aja hubungi BMH terdekat di kota kamu atau tinggal buka HP, buka website BMH www.bmh.or.id, kita langsung bisa donasi di sana. Nah teman-teman, udah sore juga nih, saya juga pengen pamit undur diri ya. Saya Melki Satria dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.